saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita berjumpa dalam renungan singkat yang akan memberikan kita kekuatan. Di masa pandemi ini, Tuhan ingin supaya kita banyak belajar. Orang-orang semakin memahami bahwa kematian itu menjadi bayang-bayang setiap hari, apalagi bagi mereka yang sedang mengalami sakit COVID-19 ini. Dan masa pandemi ini sangat membuat orang-orang menjadi takut, cemas, khawatir. Padahal jika kita pikir kematian tidak harus mengalami sakit. Bahkan banyak orang yang mati karena banyak hal, banyak faktor. Bisa kecelakaan, bisa macam-macam. Tetapi Bapak Saudaraku, di masa-masa pandemi yang membuat orang-orang bisa menjadi takut, cemas, khawatir, di situ Tuhan sebenarnya mengingatkan kepada kita supaya kita ingat sebagai manusia kita membutuhkan Tuhan, pertolongan Tuhan. Jadi renungan hari ini saya ingin menyampaikan betapa pentingnya hidup dekat dengan Tuhan, betapa pentingnya kita terus bersekutu dengan Tuhan. Dan ayat yang ingin saya ambil di dalam Ulangan pasal yang ke-11 ayat 18 sampai yang ke-21. Saya akan bacakan ayat 18 terlebih dahulu. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu." Ayat 18 ini mengingatkan pada umat Israel pada zaman itu sudah sekian lama, ya, supaya mereka menaruh setiap perkataan Tuhan, setiap ucapan Tuhan, ya, dalam hati. Jadi firman Tuhan pada waktu itu diberikan kepada umat Israel supaya mereka menaruhnya di dalam hati mereka, sehingga firman Tuhan itu akan bertumbuh. Bahkan dikatakan tidak hanya dalam hati, dikatakan dan dalam jiwamu, ya, hati, jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak atau keinginan kita. Jadi firman Tuhan itu ada dalam jiwa kita, ada dalam pikiran, ada dalam perasaan, ya, bahkan dalam segala keinginan kita. Itu yang Tuhan mau. Dan ini pesan Tuhan bagi umat Israel pada zaman itu. Kemudian dikatakan kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Ya, pada zaman dulu orang Israel menggunakan itu seperti kalung. Di dalamnya itu ada kertas bertuliskan firman-firman Tuhan. Kemudian digulung, kemudian diikatkan di sebuah tali, sepotong tali begitu, bisa diikatkan di kepala, di tangan, ya, di mana mereka mau. Jadi betapa Tuhan mau setiap ucapannya itu tidak hanya sekedar di dalam hati, tidak hanya di dalam jiwa, tapi menempel terus dalam tubuh. Jadi betapa Tuhan rindu dekat dengan umatnya pada zaman itu. Dan saya yakin hari-hari ini dengan berbagai macam peristiwa, ya, dengan banyaknya bencana, orang mulai dihantui perasaan-perasaan takut akan kematian. Di situ kita sebagai orang atau sebagai manusia biasa sadar bahwa kelak kita akan mati. Ya, tapi firman Tuhan mengingatkan supaya kita lebih dekat kepada Tuhan, supaya kita lebih mengenal, memahami Tuhan. Tuhan rindu supaya firman Tuhan ada dalam hati, dalam jiwa, dan dalam tubuh kita. Dengan cara pada zaman orang Israel itu diikatkan. Betapa rindunya Tuhan dekat. Firman Tuhan itu dekat dengan kita, dengan umatnya. Firman Tuhan ayat 19 mengatakan, kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan.
apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi luar biasa. Jika tadi bagian yang pertama ayat 18 jelas firman itu harus ada di dalam hati, jiwa, dan terus menempel dalam tubuh. Ayat 19 mengingatkan kita kembali supaya diajarkan kepada anak-anak kita dengan membicarakan, ngobrol. Seringkali kita ngobrol banyak hal, tapi kita lupa membicarakan tentang firman. Padahal supaya Tuhan dekat, kita harus berbicara tentang Tuhan. Bagaimana kita bisa kenal seseorang kalau kita tidak membicarakan orang tersebut? Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan jika kita tidak pernah membahas firman Tuhan? Banyak berita-berita yang justru membuat kita lupa akan firman Tuhan. Bahkan sudah menganggap firman Tuhan itu hal yang membosankan. Firman Tuhan itu hal yang mungkin kurang menarik, atau bahkan bikin ngantuk kalau dengar firman Tuhan. Padahal di dalam firman Tuhan, di dalam kisah Alkitab, banyak diceritakan pengalaman-pengalaman yang indah, ada yang lucu, bahkan ada yang sangat-sangat mengerikan, dan banyak hal. Oleh sebab itu, ayat 19 ini mengingatkan kepada kita semua supaya kita mengajarkan kepada anak-anak kita, ya, supaya kita membicarakannya. Kenapa? Penting sekali. Bagaimana anak-anak generasi selanjutnya bisa mengenal Tuhan kalau mereka tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, tidak pernah mengerti akan kehendak Tuhan di dalam setiap firman-Nya. Ini sangat penting sekali, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, mari di masa pandemi, di masa banyak bencana, ya, banyak hal-hal yang terjadi yang tidak pernah kita pikirkan, kita mau melekat dengan siapa lagi kalau tidak dengan firman Tuhan? Mari kita akan bicarakan dengan siapapun, ya, selagi ada waktu kita bicarakan firman Tuhan. Bukan kita menjadi orang-orang yang sok rohani, Bapak Ibu Saudara, tapi justru kita sadar bahwa kita adalah makhluk Tuhan, yang kita juga akan kelak pasti akan kembali kepada Tuhan. Kita bicarakan tentang Tuhan yang bersifat kekal, bernilai kekal. Amin, saudaraku. Ya, apabila engkau duduk, ya, di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, sedang nyetir, sedang bepergian, mungkin piknik atau sedang apapun, kalau ada kesempatan kita bicara tentang firman, mari sampaikan firman. Buat kita bergairah, seperti kita membicarakan hal-hal yang kadang membuat kita bisa bergairah. Ini sangat penting, Bapak Ibu Saudaraku. Apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, bahkan sedang tiduran, berbaring, bahkan mau tidur, kita berbicara tentang firman Tuhan. Bahkan kita dengan iman membayangkan hidup bergaul dengan Tuhan. Ya, oleh sebab itu firman Tuhan sangat penting. Akhir zaman ini semakin dekat dengan firman. Dengan cara atau model apapun, kita belajar menyampaikan, berbicara tentang firman Tuhan. Luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan dikatakan apabila engkau bangun, kita bangun, kita mengucap syukur, kita percaya Tuhan masih pelihara. Jika hari ini kita bisa tidur, besok masih bisa bangun, dan kita bisa melihat kebaikan kemurahan Tuhan, masih bisa melihat matahari bersinar, melihat senyum orang-orang di sekitar. Itu satu anugerah yang luar biasa. Bahkan ketika kita bisa melakukan aktivitas, itu luar biasa. Itu firman Tuhan yang harus kita sadari, kita harus belajar terus mengucapkan. Kalau dipikir tidak mudah, tapi bisa mudah kalau kita mau membiasakan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, ayat yang ke-20 dikatakan, ini semakin meningkat. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Yang tidak heran jika ada rumah-rumah yang ditulis, ada ayat-ayat firman yang ditulis. Zaman dulu orang-orang Israel juga diminta kalau bisa di rumahmu ditulisi, ya, ayat-ayat firman Tuhan. Aku adalah gembala yang baik dan lain sebagainya. Sehingga ketika orang membaca itu, mereka merasa bahwa Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu hidup, ya, dan kita diberkati dan kita memberkati orang-orang yang membaca firman Tuhan itu. Karena
percaya firman Tuhan itu pasti digenapi. Dan firman Tuhan itu iya dan amin. Jadi ketika kita berbicara tentang firman, membahas tentang firman, tidak akan pernah ada ruginya. Justru kita semakin beruntung karena kita terus di dalam kuasa firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ya, perintah-perintah Tuhan kepada orang-orang Israel pada zaman itu, sungguh Tuhan rindu mereka hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam perintah-perintah Tuhan, sehingga hidup mereka akan terpelihara oleh Tuhan. Ini yang sebenarnya Tuhan rindukan dalam hidup kita sampai akhir zaman ini, supaya umatnya tidak binasa. Mereka hidup dalam firman Tuhan, mereka tidak meninggalkan Tuhan, tapi selalu diingatkan akan firman Tuhan. Jangan jemu-jemu, jangan kita merasa bosan ketika kita diingatkan oleh firman Tuhan. Rendahkanlah hatimu, tundukkanlah hatimu di bawah kaki Tuhan, ya, sehingga kita mendapatkan kekuatan. Maria mendapatkan, dikatakan dia mengambil waktu yang terbaik ketika dia mau mendengarkan suara Tuhan. Ya, banyak hal Bapak Ibu Saudaraku di dalam Alkitab bahwa firman Tuhan itu hidup. Sehingga ayat 21 sebagai terakhir yang ingin saya sampaikan, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Jadi ada janji Tuhan ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, maka panjang umur Tuhan janjikan, ya, dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah, ya, kepada nenek moyangmu. Ini janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita hidup dalam firman, maka hidup kita terpelihara oleh Tuhan. Memang usia Tuhan yang memberikan, tetapi ketika kita tinggal dalam janji Tuhan pasti akan digenapi. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Selama dikatakan di sini, selama ada langit di atas bumi, berarti selama masih ada kesempatan, masih ada kehidupan. Ya, mari kita terus melekat dengan firman Tuhan. Kita harus ingat firman Tuhan dan kita hidupi firman itu. Maka janji-janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita semua. Di akhir zaman ini, kita umat Tuhan, mari kita semakin menghidupi firman Tuhan. Maka ketika Tuhan datang kedua kali, kita percaya kita adalah umat-umat Tuhan yang mengalami kemenangan, dan kita menjadi umat yang mengalami keselamatan. Janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini menjadikan kita orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, dan hiduplah di dalam firman Tuhan dari masa lalu, ya, sampai hari ini, bahkan sampai Tuhan datang, firman Tuhan akan digenapi. Mari kita hidup di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.